Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Dan saat ini saya mau mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021. Senang sekali berjumpa di channel ini, saya Iwan. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan kita semua tentang MTPJ hari Minggu tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022. Tema bulan ini adalah Aku ini adalah hamba Tuhan. Dan tema mingguan kita adalah dedikasi paripurna pada Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak belajar tentang firman-Mu. Kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu ini dan juga yang sementara menyaksikan lewat media internet pada saat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perenungan kali ini kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Dan saudara-saudara, minggu ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab tentang dedikasi paripurna bagi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ini kita bisa melihat perjalanan orang Majus yang dari timur itu melintasi daratan yang cukup jauh. Kalau berbicara dari timur ini secara tradisi, ini berarti dari sekitaran daerah Babilonia atau Iran di masa modern. Nah, saudara-saudara, melihat panjangnya perjalanan mereka berarti benar-benar serius mau datang untuk mencari dan bertemu dengan Mesias, bertemu dengan tanda itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini meninggalkan tempatnya yang jauh. Dan bahkan dari pembacaan ini kita bisa melihat
mereka bahkan membawa persembahan-persembahan yang sangat berharga untuk diberikan kepada Sang Mesias. Berbulan-bulan perjalanan untuk tiba di tempat tujuan, mereka hanya mengandalkan satu tanda, yaitu bintang timur itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita sudah memiliki tanda itu. Kita sudah tahu bahwa Yesuslah itu Sang Juru Selamat. Tanda itu sudah ada, bahkan sejak kecil kita mengetahuinya. Pertanyaan yang menarik sini untuk kita jawab adalah, apakah kita mau terus fokus untuk bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia? Apakah kita mau terus mencari Dia di dalam setiap kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ayat 11 dan 12 mengungkapkan tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Yang pertama adalah, pada zaman dahulu sesuai dengan tradisi untuk menghadap raja, orang membawa hadiah. Nah, kalau kita bisa bandingkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 20 ya, itu orang-orang menghadap raja, mereka membawa hadiah, upeti dan sesuatu yang berharga. Dan para majus pun melakukannya dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang ini masuk dalam kategori barang berharga, karena selain emas, kemenyan dan mur keduanya adalah damar yang mengalir dari pohon tertentu dan dijual dengan harga yang mahal dalam bentuk potongan kecil. Sebetulnya saudara-saudara, dengan melihat ini kita bisa berpikir dan juga merenungkan. Ini adalah simbolisasi persembahan yang kita berikan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 mengatakan bahwa persembahan tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Sehingga kalau kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini dan belajar dari penyebaran trilogi pembangunan jemaat ini, maka kita pun diajak untuk memberikan kehidupan kita pada Tuhan sebagai persembahan yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ajakan untuk mempersembahkan yang berharga dan terbaik untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita, saudara. Dan berbicara tentang kehidupan kita itu berarti termasuk juga keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita miliki kita persembahkan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab menyaksikan tentang pernyataan Allah melalui mimpi. Kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali keterangan-keterangan atau bahkan juga cerita dari Alkitab tentang mimpi. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 20 tentang Abimelek, bahkan juga dari seorang Yusuf, sang pemimpi itu. Bahkan orang tua Yusuf, Yakub, di Kejadian 31. Dan tentu saja di dalam pembacaan kita orang-orang Majus itu mendapat peringatan dari mimpi. Untuk apa? Untuk jangan pulang kepada Herodes. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi dalam bahasa Yunani itu disebut orama atau penglihatan, dan juga bisa diartikan sebagai visi. Visi ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya untuk bisa bekerja, bisa beraktivitas, berkreasi, melayani, bahkan juga melakukan hal-hal yang diperlukan di dalam kehidupan
keluarga kita, kehidupan pribadi kita, supaya ada yang mendorong kita untuk melakukannya. Visi, mimpi. Nah, dengan demikian setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus seharusnya dia patuh dan taat pada perintahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita perlu belajar pada orang Majus ini, bahwa mereka yang dari jauh, mereka yang mempunyai jabatan, kedudukan, punya pengetahuan, tapi mau datang kepada Yesus. Nah, untuk itu marilah kita sebagai orang-orang percaya di minggu ini, saudara-saudara, kita pun mau datang kepada Yesus. Kita mau memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Orang Majus telah mempersembahkan barang-barang yang berharga, bahkan yang terbaik, meskipun bukan dalam bentuk seperti yang mereka lakukan, tapi sekali lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Inilah bentuk dedikasi yang paripurna yang dapat kita berikan bagi Tuhan. Inilah teladan yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita lakukan. Bukan untuk dilihat orang, tapi inilah tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan Hari Natal yang kedua ini, saya mengajak kita untuk memberi nuansa yang berbeda, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Sehingga dalam konteks ini, sukacita Natal harus membawa perubahan fundamental yang mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya pada diri sendiri atau keluarga kita, tapi kepada banyak orang. Para Majus mampu mengambil sikap sesudah berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi dan memberi petunjuk untuk melewati jalan lain. Maka hari ini pun harus ada keputusan iman, saudara, yang kita ambil untuk kedepannya. Di tahun yang baru, kita memasuki tahun yang baru 2022, ada something new, something different dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, tentu dalam hal yang positif. Nah, untuk itu saudara-saudara, apakah kita tetap mau berjalan di dalam kasih, di dalam cinta kepada Tuhan dan juga kepada manusia? Nah, ini perlu kita jawab secara pribadi. Dan janganlah kita merayakan Natal dengan berpesta pora, dengan berlebih-lebihan, tetapi sekali lagi di dalam kesederhanaan kita merayakan Natal dan bermakna memaknai Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita manusia, dan marilah kita berbagi pada semua orang tentang hal ini. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memberi yang terbaik dan juga melayani Tuhan dengan sungguh, dan tentu saja kita mau taat dan setia kepadanya, sehingga jalan yang ada di depan kita Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati. Dan ketika Tuhan sudah berkati kita, jangan lupa untuk memberkati banyak orang lewat memberitahukan pada dunia bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.